Ya, kalau nggak ada yang bersaksi, saya bersaksi. Ya, Ya. karena saya begitu melihat bahwa setiap hamba-hambanya punya segudang kesaksian. Amin. Apalagi kondisi sekarang ini. Haleluya. Semakin banyak kesaksian yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman. Dan ini wadah yang sangat baik. Nah, kesaksian saya berbicara tentang terobosan dalam pelayanan. Nah, saya bisa melihat bahwa sekarang ini Tuhan akan angkat hamba-hambanya supaya meningkat, terutama saya yang bersaksi hari ini, di mana Tuhan akan memberikan satu potensi-potensi yang luar biasa. Nah, sebut namanya tadi terobosan. Dan sekarang ini Tuhan membuka kepada saya juga, di mana peluang-peluang dalam pelayanan ada dua hal, offline dan online. Dan duanya ini menjadi satu paralel, bersama-sama sejalan. Dan inilah cara Tuhan bekerja kepada hamba-hambanya, sehingga tidak lagi berfokus kepada gedung secara fisik, fokus kepada jiwa-jiwa. Dan saya berdoa, Tuhan tunjukkan kepada siapa saya ketemu, kepada siapa saya berkomunikasi, sehingga maksud dan rencana Tuhan digenapi. Dan Tuhan buktikan, Dia berkuasa sampai hari ini. Dia membuka wawasan pikiran dalam hidup saya. Sehingga semakin luas pelayanan. Dari hari ke hari semakin luaskan lagi. Dan sekarang muncul lagi ide-ide yang baru. Nanti kalau sudah terjadi baru 1 tahun lagi. Tapi yang sekarang ini terobosan-terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena kepada saya, kepada saudara, Tuhan banyak cara. Amin. Kita bisa melayani dengan berbagai keadaan, berbagai situasi, bertemu dengan jiwa-jiwa, berbagai kalangan. Tuhan berikan kemampuan. Dan ini saya alami sendiri satu kesaksian. Sehingga saya mengalami namanya kelimpahan sukacita. Nah, kalau hamba Tuhan tidak melimpah sukacita, berarti perlu bertanya, kenapa aku tidak bersukacita hari ini? Nah, saya mengalami sukacita itu. Membuat saya sukacita karena Tuhan sendiri yang memberikan ke dalam hati saya sukacita itu. Dan sekarang juga saya bersyukur juga, hambanya Pak Charles punya Zoom sendiri. Wah, luar biasa. Wah, ini makin meningkat. Dan nanti masing-masing punya Zoom lagi, sehingga semakin dahsyat pelayanan. Ya, kalau saya tadinya punya cuma 1 link Zoom, sekarang pakai 2 link Zoom. Nah, ini peningkatannya. Tapi pikir dari mana pembayarannya? Tuhan yang siapkan. Amin. Tuhan yang bertanggung jawab. Bagian saya kerjakan. Tuhan mengerjakan bagiannya. Oh, haleluya. Sampai hari ini saya bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan tunjukkan lagi kepada jiwa-jiwa yang haus, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini satu kesaksian. Kalau Tuhan memberikan hal seperti ini kepada saya, terlebih lagi buat kita semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam tim doa Panti Bersinar ini, Tuhan juga buktikan hal yang sama. Karena bagi Tuhan itu tidak ada istilah kasih. Tapi Tuhan memberikan kemampuan sesuai dengan bagaimana kita memberikan keleluasan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan ini yang saya alami sendiri. Maka saksikan buat saudara, supaya kita semua mengalami pengalaman bahkan lebih lagi dari apa yang saya alami. Tuhan memberkati. Saya akan kembali kepada yang pengacara. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Surbakti yang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan kepada keluarga dan juga kepada pelayan Pak Surbakti. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga pelayanannya. Kemudian untuk kesaksian berikutnya mungkin masih ada waktu, masih kami berikan dengan baik. Ya, saya persilakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pak Charles gudang kesaksian ini, kita dengar dulu Pak Charles. Ya, kita lihat dulu kesaksiannya luar biasa. Ya, silakan Pak Charles. Ya. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, Pak Charles. Ya, maaf tadi terlambat masuk Zoom karena ada tamu saya baru pulang. Tadi malam dia menginap karena syuting sinetron di Piladatika, sini, di Jambore. Jadi tadi saya terlambat tadi itu hampir lebih setengah jam ya. Kemudian mohon maaf juga istri saya hari ini masih menjalani vaksinasi kedua di Cibubur Junction. Tadi juga berangkat jam 9, jadi dia titip salam untuk kita yang di fellowship pada pagi hari ini. Terkait dengan pengalaman kesaksian, ya puji Tuhan, saya langsung nyambung aja dengan yang disampaikan Pak Surbakti. Jadi terima kasih juga untuk Pak Surbakti yang selalu menginspirasi kita bagaimana supaya kita lebih mandiri di dalam pelayanan ya. Terima kasih Pak Surbakti. Jadi sebetulnya saya mengusahakan punya account link Zoom sendiri itu Pak, Bapak Ibu, karena memang pelayanan dari Pak Surbakti ini cukup padat ya, walaupun ada dua link Zoom-nya beliau itu, tapi kadang-kadang itu pas lagi saya butuh itu dipakai dua-duanya. Jadi saya berpikir, aduh bagaimana ini. Nah, kebetulan saudara-saudara, saya dipercayakan untuk melayani orang-orang tahanan yang ada di rutan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi ada teman saya kebetulan memang di sana, di anggota dewan. Dulu kami waktu SMP itu satu meja ya, satu meja di kelas gitu. Jadi biasa di sekolah dulu itu dua orang satu meja. Kalau sekarang itu anak-anak di sekolah saya lihat satu orang satu meja. Nah jadi itu teman saya itu rupanya melihat di Facebook, saya suka posting memang pelayanan-pelayanan saya, sehingga dia tertarik untuk meminta saya menjadi pembicara di ibadah Oikumene di rutan Kabupaten Siak itu. Saya sendiri juga belum ada bayangan Kabupaten Siak itu seperti apa. Katanya sih dekat dengan lupa saya. Indragiri. Ya Indragiri benar ya. Indragiri. Jadi teman ini namanya Pak Nelson. Nah, jadi rupanya dia adalah pembina di rutan itu, pembina rohani Kristen, Roh Kris. Dia anggota dewan di sana. Dia bilang sama saya, ya biasalah karena dulu kan ya namanya teman teman sekolah, mulai dari SMP dulu teman main bola gitu ya. Jadi dia bilang Charles, bisa nggak kau berkhotbah di rutan Siak katanya. Jadi dia panggil namanya sesama teman ya, teman kecil gitu. Jadi langsung panggil nama, nggak pakai, pokoknya udah seperti kayak dulu lah panggilannya gitu. Jadi saya bilang, oh iya, saya bisa
dari sini, dari Jakarta begitu. Nah, waktu itu pas jam 9 ya, karena setiap Sabtu itu jam 9 Pak Surbakti Zoom-nya ke sana. Nah, rupanya Pak Surbakti juga menggunakan link Zoom dua-duanya aktif ya. Nah, terus di situ saya juga bilang, Pak Surbakti minta tolonglah. Kemudian Pak Surbakti usahakan langsung dikasih link Zoom yang ketiga, gitu ya Pak ya. Jadi, dari yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Waduh, saya bilang ini nggak bisa nih. Kalau seperti ini nanti kerepotan Pak Surbakti. Nah, lalu saudara-saudara, saya akhirnya berpikir, ya sudah, bagaimana kita coba dulu untuk punya link Zoom sendiri supaya lebih bebas, dan juga kalau ada teman kita yang lain yang ingin menggunakan bisa juga dipakai, begitu kan Pak ya? Untuk saling lah, tapi kita tersedia beberapa link, beberapa account gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur karena rupanya orang-orang di rutan di Kabupaten Siak itu sangat rindu dengan firman Tuhan. Luar biasa, saya kadang-kadang terharu saya melihat mereka. Ya, Tuhan Yesus, mereka ini memang didera oleh karena sangat dibatasi, namanya dikurung ya, mereka di tahanan gitu. Mereka, kalau saya lihat, pada saat-saat berdoa mereka sepertinya khusyuk sekali, dengan tertib mendengarkan semua kata-kata doa, kemudian firman Tuhan yang saya sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya minta dukungan doanya juga, karena teman saya juga Pak Nelson itu bilang, nanti kalau sudah selesai COVID, semua, jadi mereka ada sekitar 60 orang selalu hadir setiap Sabtu itu jam 9 ada aula, di ruangan aula. Kemudian ada mereka melalui dipancarkan melalui Infocus gitu ya. Jadi saya juga belajar juga akhirnya dari Pak Surbakti bagaimana untuk share screen gitu, lagu-lagu, kemudian gitu Pak. Jadi mereka bisa melihat, kemudian firman Tuhan juga mereka bisa baca sendiri langsung di layar begitu kan. Nah, semua proses belajar lah. Nah, jadi Pak Nelson itu bilang, nanti kalau sudah COVID sudah mulai sudah mereda, sudah suasananya sudah sudah kondusif, nanti harus terbang ke Kabupaten Siak untuk langsung menyampaikan firman Tuhan di rutan di Kabupaten Siak, dan juga di beberapa tempat teman-teman saya banyak di sini yang bisa nanti saya kumpulkan untuk bisa dengar firman, kata Pak Nelson itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Surbakti tadi, rupanya ya itulah salah satu pelajaran yang bisa kita dapat dari peristiwa COVID ini. Walaupun kita kadang-kadang juga merasa tidak nyaman gitu ya dengan keadaan ini, tapi kita juga di tanda kutip kita dipaksa juga belajar bagaimana melayani orang lain. Dari yang tadinya yang tidak kita sukai, akhirnya sekarang jadi saya menyukai Pak Surbakti melalui pelayanan melalui Zoom ini. Jadi terima kasihlah untuk semua yang mendoakan, teman-teman kita yang satu tim di Panti juga. Mudah-mudahan pelayanan kita ke depan kita saling mendukung, saling support satu dengan yang lain, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk membanggakan diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.